siang, Bu. Selamat siang, Bu. Apakah saya bisa konsultasi dengan Bu? Ya, Bu, silakan, Bu. Bu, di sini saya akan konsultasi Ibu tentang sistem kekebalan pada tubuh kita. Yang pertama itu, Bu, apakah boleh melaksanakan imunisasi secara bersama, Bu? Boleh, Bu. Kita itu boleh melakukan imunisasi itu secara bersamaan. Khususnya pada bayi yang umur 2 bulan, Bu. Karena apa? Imunisasi itu sangat penting bagi bayi dan anak-anak. Karena imunisasi itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada anak kita, Bu. Terus bisa meningkatkan asupan makanan anak kita, Bu. Dan yang paling utamanya itu anak kita itu tidak gampang sakit. Jadi imunisasi itu sangat baik bagi perkembangan anak kita, Bu. Seperti itu. Berarti sangat penting ya, Bu, Iya, Bu. imunisasi itu pada bayi Iya. untuk meningkatkan asupan makanan bayi juga. Yang kedua itu, Bu, tentang vaksinasi. Bagaimanakah cara kerja vaksinasi itu, Bu? Cara kerja vaksinasi itu kan, Bu, pada saat kita disuntik kan, Bu, sistem kekebalan tubuh kita itulah yang mengenali sebagai benda asing. Vaksin itu sebagai benda asing. Nah, lalu dia akan membentuk molekul sel-sel. Nah, inilah yang sebagai pelemah untuk si virus yang ingin hinggap dalam tubuh kita. Makanya kita itu disarankan, dianjurkan oleh pemerintah supaya kita itu selalu mengikuti vaksin yang sudah dianjurkan. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Yang selanjutnya itu, apakah sinar matahari itu dapat ada efek sampai kompleksnya itu, Bu, terhadap kekebalan tubuh kita? Sinar matahari itu sangat memiliki efek kompleks ya, Bu, bagi sistem kekebalan tubuh kita. Tapi ada juga yang bermanfaat bagi tubuh kita, Bu. Misalnya pada saat kita itu berjemur, itu pada saat jam 10 pagi itu sangat bagus. Karena apa? Pada saat jam 10 pagi itu di situ menghasilkan sinar UVB. Jadi sinarnya itu sangat baik bagi tubuh kita sehingga meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh kita. Nah, supaya kita itu tidak bosan ya, Bu. Biasanya kan kita itu kan malas kan untuk melakukan berjemur ya kan, pada saat jam 10. Boleh kita melakukan aktivitas luar ruang seperti berkebun, lari pagi seperti itu. Namun tidak semua sinar matahari itu baik bagi tubuh kita, karena ada kalanya itu bisa membuat menjadi penyakit bagi kita, khususnya sinar yang menghasilkan sinar UVA. Itu biasanya muncul itu dihasilkan dari jam 7. Itu jika kita itu terlalu lama terpaparkan oleh sinar matahari itu boleh menyebabkan kanker kulit bagi kita. Jadi misalnya jika memang kita itu harus keluar rumah pada saat jam itu, saya sarankan kita itu memakai seperti jaket, pelindung diri, memakai topi, masker seperti itu, supaya kita itu boleh terhindar dari yang namanya kanker kulit. Berarti ada juga sinar matahari itu yang tidak baik, Bu, yang dapat kalau jika terlalu lama dapat menimbulkan penyakit kanker kulit. Iya. Bu, yang selanjutnya itu, Bu, bagaimana sistem imun itu membantu tubuh kita yang terkena infeksi? Seperti ini, Bu. Kan mikroorganisme itu yang kecil itu kan ada banyak di sekitar kita. Nah, yang tak terlihat. Nah, sistem imun kita inilah, atau sistem kekebalan tubuh kita lah yang bertugas untuk mengenali apakah mikroorganisme itu berbahaya atau tidak bagi tubuh kita. Nah, jika berbahaya, sistem kekebalan tubuh kita inilah yang akan membunuh mikroorganisme yang berbahaya itu. Namun sebaliknya, jika mikroorganisme itu tidak berbahaya, dia akan tetap hidup dalam tubuh kita. Nah, dialah yang akan bisa membantu sistem imun kita untuk bekerja dengan baik. Supaya tetap sistemnya kekebalan tubuh kita itu tetap bertahan. Iya, Bu. Jadi tidak semua virus itu berbahaya bagi tubuh kita. Ada juga dia itu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Intinya itu bagaimana cara kerja sistem imunitas itu? Gini, Bu, cara kerja sistem imunitas kita itu, Bu, ada dua, Bu. Yang pertama itu
secara spesifik dan yang kedua itu secara non spesifik. Nah, yang secara spesifik ini dia ini membedakan mikroorganisme patogen yang satu dengan yang lain, Bu. Sedangkan yang secara non spesifik itu tidak membedakan mikroorganisme patogen yang satu dengan yang lain. Berarti ada yang membedakan dan ada juga yang tidak membedakan. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana konsumsi alkohol itu mempengaruhi pada kekebalan tubuh kita? Si alkohol itu sangat berpengaruh ya pada tubuh kita, apalagi pada imun kita. Terkhususnya jika kita itu terlalu mengkonsumsi banyak alkohol, itu sangat sekali berpengaruh pada tubuh kita. Karena apa? Karena pada saat kita mengkonsumsinya itu berlebihan, itu dapat meningkatkan gangguan kesehatan mental kita dan akan lebih rentan terhadap penyakit menular dan bisa juga merusak bagian paru-paru kita, sistem pencernaan kita, dan akan bisa merusak sel-sel yang ada dalam sistem kekebalan tubuh kita. Berarti kalau kita mengkonsumsi alkohol itu akan merusak lingkungan kesehatan kita. Iya, Bu. Jadi saya sarankan jika memang kita itu kan meminum alkohol itu hanya sekedarnya saja. Tapi kalau boleh kita itu jangan mengkonsumsi alkohol itu. Itu jika seseorang itu sudah melakukan vaksinasi, terus apakah itu bisa menularkan penyakit kepada orang lain? Begini, Bu, kan kita itu sebelum melakukan vaksinasi kan, Bu, kan petugas kesehatan medis kan lebih dahulu memeriksa kesehatan kita. Nah, misalnya seperti tes tensi kan, Bu. Nah, jika tensi kita itu normal, kita bisa melakukan vaksinasi. Namun jika seseorang itu pasien itu mengalami sakit penyakit, mungkin akan lebih sulit melakukan vaksinasi. Memang tidak harus orang yang sehat melakukan vaksinasi, juga yang sehat, namun tergantung derita penyakit apa yang dia alami. Gitu. Apakah bisa divaksinasi atau memerlukan perawatan khusus? Berarti tergantung kekebalan tubuhnya pasien ini juga. Iya, memang sih ada juga yang bilang, tapi seperti yang ibu katakan tadi itu tergantung sistem kekebalan tubuh kita. Kalau misalnya kuat, ya kita tidak akan menularkan kepada orang lain. Namun jika sistem imun kita itu lemah, mungkin saja kita itu menularkan penyakit pada orang lain. Jadi Bu, apakah protokol kesehatan itu masih tetap dijalankan kalau jika kita sudah divaksinasi? Harus, Bu, tetap harus kita jalankan protokol kesehatan. Karena apa? Kita itu tidak hanya menjaga atau mencegah suatu penyakit itu dari dalam saja, namun kita itu harus menjaganya dari luar juga, seperti kita itu mencuci tangan di air yang mengalir, selalu menggunakan sanitizer sebelum memakan sesuatu, selalu memakai masker jika ada aktivitas di luar. Nah, yang selalu menjaga jarak dengan sesama kita. Yang paling utama itu kita harus menghindari hal-hal yang berkerumun. Tidak boleh sepele akan hal yang seperti itu. Iya. Dan selanjutnya itu apakah efek samping dari vaksinasi? Efeknya itu seperti ini. Pada saat kita itu disuntik kan mungkin kita itu pernah merasakan kan, Bu, yang namanya seperti nyeri atau berdenyut pada area suntikan kita itu. Nah, itu salah satu penyebabnya itu karena kita menekan tubuh kita itu, jadi ini itu keras, Bu, dan akan mengeluarkan dahak. Nah, maka selalu disarankan memasukkan seperti itu. Dan gejalanya itu bisa seperti demam, merasa ngantuk, mudah lelah, bisa juga malas, gitu kan. Nah, hingga kita itu bisa sakit kepala seperti itu. Ternyata ada juga beberapa efek samping dari vaksinasi tersebut. Iya, jadi kita itu tidak perlu takut untuk divaksinasi karena kan gejalanya itu tidak terlalu berat. Jadi Bu, siapa saja yang bisa melakukan vaksinasi? Semua kita, namun itu tergantung umur yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, namun pada balita bayi itu yang dianjurkan untuk imunisasi. Karena itulah sebagai
pengganti dari vaksinasi tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun untuk vaksinasi itu biasanya sih umur dari 6 sampai atas. Jadi Kak, sama ibu hamil apakah itu dianjurkan vaksinasi tersebut? Memang ibu hamil itu bisa melakukan vaksinasi, namun tidak semua, tergantung dari usia kandungan ibu hamil. Ibu hamil yang bisa melakukan vaksinasi itu usia kandungannya itu minimal 3 semester atau di atas 13 minggu. Namun jika melebihi dari situ tidak boleh dilakukan vaksinasi karena akan mengganggu pada janin. Berarti tidak semua pada ibu hamil itu bisa melakukan vaksinasi. Iya, tidak semua bisa melakukan. Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bu. Sekian dari konsultasi saya kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Mbak Cik.